Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Retia Yuma dengan NIM 23 10 10 11 65. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang analisis kasus. Yang pertama, kepemimpinan calon A. Kelebihannya yaitu yang pertama tablik, komunikasi yang baik. Seperti calon A memiliki kemampuan komunikasi yang baik, hal ini penting dalam membangun koneksi dengan anggota organisasi dan pihak luar. Lalu dalam kepemimpinan Muhammad SAW, komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif kepada umatnya, yang dapat menjadi inspirasi bagi calon A. Yang kedua, Fatona, yaitu kecerdasan. Contohnya, popularitas calon A menunjukkan kemampuan sosial yang tinggi yang mendukung pengelolaan hubungan dengan anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurangnya amanah, integritas. Contohnya, kebiasaan mengabaikan janji dan komitmen bertentangan dengan nilai utama kepemimpinan para nabi yang sangat menghargai kepercayaan dari pengikutnya. Lalu Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Tanpa kepercayaan, kepemimpinan menjadi sulit untuk bertahan. Yang kedua, minimnya partisipasi anggota, yaitu keputusan yang sering diambil tanpa melibatkan anggota bertentangan dengan prinsip musyawarah, yaitu syura, yang merupakan bagian penting dari prophetic leadership. Nabi selalu melibatkan sahabat dalam pengambilan keputusan untuk membangun konsensus. Yang ketiga, kurangnya kesabaran dan kelembutan. Kepemimpinan yang cenderung otoriter tidak mencerminkan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu lemah lembut bahkan ketika menghadapi tantangan atau kritik. Selanjutnya, kepemimpinan calon B, yaitu kelebihannya amanah, integritas. Calon B memiliki integritas yang tinggi dengan mendengarkan kritik dan menghargai masukan dari anggota. Ini mencerminkan sifat Nabi yang selalu memberikan perhatian kepada umat mereka. Lalu yang kedua, musyawarah, yaitu syura. Pendekatan calon B yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan selaras dengan kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang selalu bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Penting contohnya strategi dalam perang Uhud. Yang ketiga yaitu kesabaran. Sifat pendiam dan tenang calon B mencerminkan sifat para nabi yang selalu bersabar dalam menghadapi situasi yang sulit, seperti Nabi Musa yang menghadapi Bani Israel dan kesabaran yang luar biasa. Kekurangannya, yang pertama, kurang ketegasan. Nabi Muhammad SAW, meskipun lembut, juga tegas dalam memimpin. Calon B perlu belajar dari ini agar tidak menghindari konflik dan mampu membuat keputusan yang jelas. Lalu, dalam konteks ini, Nabi menunjukkan keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan, seperti saat memutuskan perjanjian Hudaybiyah, meskipun sebagai sahabat tidak setuju. Yang kedua, minimnya kepemimpinan visioner, yaitu calon B perlu belajar mengembangkan visi yang kuat dan menginspirasi anggota, seperti Nabi yang selalu memiliki visi besar dalam kegiatan langkah dakwanya. Lalu selanjutnya, B lebih efektif dalam jangka panjang. Kenapa? Karena calon B lebih efektif karena gaya kepemimpinannya yang kolaboratif, terbuka terhadap kritik, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini meningkatkan rasa memiliki, memotivasi, dan kepuasan anggota, menciptakan harmoni dalam organisasi. Selain itu, gaya ini mencerminkan prinsip prophetic leadership seperti amanah, integritas, dan musyawarah yaitu syura yang penting untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan organisasi. Namun, untuk lebih optimal, calon B perlu mengembangkan ketegasan dan kemampuan manajemen konflik agar mampu membuat keputusan strategis dengan cepat tanpa kehilangan dukungan anggota.
Selanjutnya, identifikasi gaya kepemimpinan calon A, yaitu gaya pemimpinan yang diterapkan oleh calon A cenderung mengarah kepada kepemimpinan otoriter, bukan transformasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang ditunjukkan oleh calon A dalam studi kasus. Identifikasi gaya kepemimpinan calon A, yaitu otoriter. Yang pertama, pengambilan keputusan tanpa melibatkan anggota, yaitu dalam studi kasus, calon A sering membuat keputusan secara terburu-buru tanpa berkonsultasi atau melibatkan anggota. Ini adalah ciri khas gaya kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin memegang kendali penuh atas keputusan tanpa mempertimbangkan masukan dari bawahan. Yang kedua, mengandalkan otoritas pribadi. Calon A memimpin dengan mengandalkan otoritas pribadi dan popularitasnya tanpa membangun konsensus dengan anggota. Gaya ini menunjukkan bahwa pemimpin lebih fokus pada kekuasaan daripada pengembangan anggota. Yang ketiga, kekurangan keterlibatan dan kepedulian terhadap anggota. Beberapa anggota merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini bertentangan dengan pendekatan transformasional yang mengutamakan perhatian individu. Lalu, teori yang mendukung yang pertama adalah teori gaya kepemimpinan Lewin, yaitu menurut Kurt Lewin, gaya kepemimpinan otoriter ditandai dengan pemimpin yang membuat semua keputusan tanpa konsultasi dan hanya sedikit memberi ruang bagi bawahan untuk berkontribusi. Hal ini terlihat jelas dalam perilaku calon A. Yang kedua, teori transformasional, yaitu gaya kepemimpinan transformasional bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi anggota melalui visi mereka, perhatian terhadap individu, dan pemberdayaan. Calon A tidak menunjukkan karakteristik ini karena ia lebih fokus pada dirinya sendiri daripada kebutuhan anggota. Yang ketiga, prophetic leadership, yaitu dalam prophetic leadership, prinsip musyawarah, yaitu syura, adalah elemen kunci. Calon A tidak menerapkan ini, sehingga gaya kepemimpinannya tidak mencerminkan kepemimpinan para nabi yang selalu melibatkan umat dalam pengambilan keputusan. Contoh nyata dari studi kasusnya yaitu keputusan tanpa musyawarah. Calon A seringkali membuat keputusan secara terburu-buru tanpa persetujuan yang lainnya. Misal, ia mengambil keputusan penting tanpa diskusi terlebih dahulu oleh beberapa anggota, dan beberapa anggota tersebut merasa tidak dihargai. Yang kedua, yaitu mengabaikan janji. Kebiasaan menganggap enteng komitmen juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab yang bertentangan dengan nilai-nilai kepemimpinan yang kolaborasi dengan transformasional. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan calon A lebih cenderung otoriter dibandingkan transformasional. Meskipun memiliki kemampuan komunikasi dan popularitas yang tinggi, calon A gagal memanfaatkan potensinya untuk membangun hubungan kolaboratif dengan anggota. Untuk menjadi lebih efektif, ia perlu mengintegrasikan elemen-elemen kepemimpinan transformasional seperti perhatian terhadap individu dan pemberdayaan anggota, sambil mempraktikkan prinsip musyawarah, yaitu syura sesuai dengan prophetic leadership. Selanjutnya, dampak kepemimpinan otoriter terhadap kinerja tim. Kepemimpinan otoriter yang diterapkan oleh calon A memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap kinerja dan kepuasan anggota organisasi. Gaya ini cenderung menurunkan motivasi anggota karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan rasa keterasingan dan ketidakpuasan. Selain itu, konflik internal dapat meningkatkan
karena ketegangan yang diakibatkan oleh keputusan sepihak yang seringkali mengabaikan kebutuhan atau aspirasi anggota. Dalam jangka panjang, organisasi juga kehilangan kreativitas dan inovasi karena anggota hanya bekerja untuk memenuhi perintah tanpa dorongan untuk berkontribusi secara lebih kreatif. Bahkan, tingkat pergantian anggota dapat meningkat karena tidak kepuasan yang berkelanjutan. Ini menghambat keberlanjutan organisasi. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan partisipasi anggota melalui musyawarah dan delegasi tugas yang memberikan mereka rasa memiliki. Pemimpin juga perlu menjadi pelatihan kepemimpinan transformasional untuk belajar memberikan perhatian pada kebutuhan anggota dan menginspirasi mereka melalui visi yang jelas. Selain itu, penerapan sistem umpan balik dua arah, penghargaan atas kontribusi, dan sikap adil dalam pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memotivasi. Demikian, dampak negatif gaya kepemimpinan otoriter dapat diminimalkan dan keterlibatan anggota organisasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Solusi untuk calon A. Calon A memperbaiki gaya kepemimpinannya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah utama, yaitu gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter, kurangnya melibatkan anggota, dan sering mengabaikan komitmen. Untuk mengatasi hal ini, saya akan merekomendasikan pendekatan berbasis teori kepemimpinan transformasional dan prophetic leadership. Calon A perlu mengembangkan kemampuan untuk memotivasi anggota dengan berbagi visi yang jelas dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Sesi umpan balik rutin dapat membantu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menciptakan kepercayaan di antara anggota. Selain itu, calon A harus memperbaiki empati dan keadilan dalam kepemimpinannya dengan belajar cenderung aktif dan menghargai masukan dari anggota. Pelatihan keterampilan kepemimpinan kolaboratif seperti pengelolaan konflik dan pengelolaan keputusan bersama akan sangat bermanfaat untuk mendukung transformasi ini. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, calon A dapat beralih gaya kepemimpinan otoriter ke gaya yang lebih inklusif dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi serta kepuasan anggotanya. Lalu, evaluasi untuk calon B. Gaya kepemimpinan calon B yang cenderung mendengarkan dan lebih kolaboratif memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan organisasi yang inklusif dan harmonis. Dalam teks organisasi kemahasiswaan, pendekatan ini meningkatkan partisipasi anggota, membangun hubungan yang lebih kuat, dan mendorong rasa kepemilikan terhadap keputusan organisasi. Namun, tantangan utama yang mungkin dihadapi calon B adalah kurangnya ketegasan dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi konflik atau saat diperlukan tindakan cepat. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di antara anggota organisasi mengenai arah dan prioritas organisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, calon B dapat belajar menerapkan elemen dari gaya kepemimpinan situasional, yaitu menyesuaikan pendekatan kepemimpinan dengan kebutuhan situasi. Selain itu, menguatkan keterampilan dan pengambilan keputusan strategis dan manajemen konflik dalam membantu konflik dapat membantu calon B menjadi lebih tegas tanpa kehilangan sifat kolaboratifnya. Dengan memadukan gaya kolaboratif dengan ketegasan terarah, calon B dapat menciptakan kepemimpinan yang seimbang dan efektif dalam organisasi. Selanjutnya, hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Gaya kepemimpinan otoriter dan kolaboratif memiliki dampak yang berbeda terhadap motivasi dan komitmen anggota organisasi kemahasiswaan. Gaya kepemimpinan otoriter seperti yang diterapkan calon A cenderung menekankan kontrol dan otoritas dalam pengambilan keputusan. Hal ini memenuhi kebutuhan dasar anggota menurut teori hierarki kebutuhan Maslow.
seperti kebutuhan akan keamanan kepastian, karena arah dan tugas yang diberikan sudah jelas. Namun gaya ini sering mengabaikan kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri anggota yang menurunkan motivasi intrinsik dan komitmen jangka panjang. Selain itu, teori X MC Gregor, gaya otoriter cenderung berasumsi bahwa anggota organisasi memerlukan pengawasan yang ketat untuk bekerja yang dapat mengurangi rasa kepercayaan dan partisipasi. Sebaliknya, gaya kepemimpinan kolaboratif seperti yang dimiliki calon B lebih fokus dalam keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan dan menciptakan suasana kerja yang cenderung mendukung. Gaya ini efektif dalam memenuhi kebutuhan sosial dan penghargaan anggota yang berada di tingkat menengah hingga tinggi dalam teori Maslow. Dengan melibatkan anggota secara aktif, gaya ini cerminkan teori yang mengasumsikan bahwa anggota akan termotivasi ketika diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Namun gaya kolaboratif dapat menghadapi tantangan jika terlalu banyak waktu dihabiskan untuk berdiskusi tanpa mengambil keputusan yang tegas dan dapat menghambat produktivitas. Untuk meningkatkan motivasi dan komitmen anggota, kombinasi elemen dari kedua gaya dapat diterapkan. Misalnya, kepemimpinan otoriter dapat digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, sedangkan pendekatan kolaboratif lebih baik digunakan untuk pengambilan keputusan yang strategis yang melibatkan banyak pihak. Dengan demikian, organisasi kemahasiswaan dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan mendukung kebutuhan anggota secara holistik. Menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif, yaitu untuk menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif dalam organisasi kemahasiswaan. Program pelatihan kepemimpinan dapat dirancang dengan pendekatan yang holistik berbasis kebutuhan. Program ini harus mengajarkan kompetisi inti seperti komunikasi, pengambilan keputusan kolaboratif, manajemen konflik, dan empati. Materi pelatihan juga harus mencakup teori kepemimpinan, prophetic leadership, kepemimpinan situasional, dan transformasional, sehingga anggota dapat memahami bagaimana menerapkan gaya kepemimpinan yang adaptif sesuai konteks organisasi. Program pelatihan dapat dimulai dengan sesi pengenalan tentang pentingnya inklusivitas, civitas dalam kepemimpinan. Anggota yang dilatih menghargai keragaman pendapat dan mendorong partisipasi anggota dari seluruh anggota organisasi. Workshop simulasi dapat digunakan untuk melatih keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan secara kolaboratif. Selain itu, modul terhadap manajemen konflik akan membantu anggota memecahkan masalah secara konstruktif tanpa menghindari tantangan. Aspek motivasi anggota dapat diintegrasikan melalui penerapan teori motivasi seperti teori hierarki, kebutuhan Maslow, dan teori self-determination. Pelatihan harus menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar anggota seperti rasa dihargai dan aktualisasi diri. Contohnya, program penghargaan bagi anggota yang menunjukkan inisiatif atau kontribusi dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Contohnya, program penghargaan bagi anggota yang menunjukkan inisiatif dan kontribusi dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Selain itu, pelatihan juga mendorong kepemimpinan untuk menciptakan lingkungan yang memberikan rasa kepemilikan kepada anggota, sehingga mereka lebih terlibat dan berkomitmen. Untuk memastikan keberhasilan, program ini harus disertai dengan evaluasi berkelanjutan seperti survei kepuasan anggota dan pemantauan implementasi keterampilan yang diajarkan. Dengan desain pelatihan yang inklusif, organisasi dapat mengembangkan gaya kepemimpinan yang mendukung kolaborasi dan efektif di semua level. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.